Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin mempertontonkan kepada semua teman-teman bahwa inilah situasi dan kondisi perdebatan yang saya alami. Terkadang ketika kita ingin sekali membuka ruang akademis untuk teman-teman kita yang non-muslim, terkhusus untuk orang-orang Kristen, maka yang terjadi sering sekali kita dipancing untuk berdebat kusir dengan mereka. Walaupun memang kita harus berupaya untuk menghindari debat kusir, terkadang mereka selalu saja memaksakan kita harus mengikuti paradigma mereka. Salah satu contoh diskusi saya dengan salah seorang pendeta di TikTok yang bernama akun Christian Apologet. Nah, di sini awalnya dia terlihat agak santun, bertanya, niatnya bertanya. Lalu ketika saya sudah mulai menjawab pertanyaannya, maka dia memaksakan bahwa jawabannya tidak harus seperti itu, tetapi seperti yang dia mau. Nah, ketika dia tidak paham dengan penjelasan saya, maka dia akan mulai tantrum dan tidak berhenti berbicara. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Debat kusir. Nah, saya akan mempertontonkan kepada teman-teman semua bagaimana terjadinya diskusi saya dengan pendeta Christian Apologet, yang sebenarnya ini juga termasuk menguji kesabaran kita umat Islam, bahwa inilah mereka. Seperti surah Al-Baqarah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka. Mereka yang telah kafir ini, mereka yang telah menolak, mereka telah mengambil sikap untuk tidak mau menerima ini, sama saja bagi mereka. Baik kita berikan petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan pernah beriman. Tapi kenapa Unirifa masih tetap diskusi? Karena saya ingin mempertontonkan kepada Anda semua, inilah sikap mereka terhadap agama kita yang sebenarnya mereka sembunyikan, tapi akan terbuka ketika kita buka ranah dialektikalitas agama secara terang-terangan. Mereka hanya akan memaksakan pendapatnya kepada kita. Nah, dan ini tidak boleh kita lakukan sebagai umat Islam. Jangan pernah memaksakan paradigma kita kepada mereka. Sampaikan saja. Batasannya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Oke? Ini dia video singkat saya terkait bagaimana saya berdebat atau bagaimana saya mencoba menjawab pertanyaan dari seorang pendeta di TikTok. Skidot. Jadi untuk diskusi atau bertanya saja, karena pendeta biasanya punya ilmu tentang teologi. Saran saya sih kita diskusi dua arah. Tapi kalau Pak Pendet lagi tidak bisa diskusi, ya Pak Pendet bertanya saja. Teman-teman Ini Muslim, bertanya selamat aja datang Pak Pendet Kak Uni. Christian Apologi. Bertanya aja dulu. Cuma soalnya saya nggak bisa lama, hanya sebentar aja. Ini lagi tadi saya Oke. buka HP, lalu Kak Uni live. Ya saya bertanya. Ya. Kemarin Silakan Pak Pendeta. Ya, Kak Umi, saya mau nanya. Sebenarnya pengertiannya Umi itu apa ya? Banyak pengertian Umi itu. Nih saya kasih kamu literasi. Kalau seandainya kalian buka mesia.org teman-teman ya, saya sudah cantumkan semua definisi Umi menurut para ulama ya. Saya coba teman-teman lihatkan kepada teman-teman ya. Lihat di mesia.org. Nah, pertama buka mesia.org, bukan buat Pak Christian Apologet saja ya, tapi buat seluruh manusia yang ada di sini. Yang kedua, buka menjawab syubhat. Lalu buka tentang syubhat tentang Nabi. Lalu buka tentang buta huruf atau ummi. Nah, kalian akan menemukan jawabannya di situ. Pak Pendet, silakan ikuti instruksi saya. Buka mesia.org, buka menjawab syubhat. Kak Unirifa, ini saya lagi. Yaudah, saya tunjukin aja ya. Jawab aja dulu. Nih, Soalnya gini, saya jawab. Ini saya lagi jawab, Pak. Oke. Silakan. Kata ummi dalam Al-Quran ada beberapa surah. Pertama, kata ummi ini termuat dalam beberapa surah. Surah Al-Baqarah 78, Al-A'raf 157, dan 158. Merujuk kepada Nabi Muhammad dan juga kaumnya. Kaum Nabi Muhammad dikatakan kaum yang ummi. Artinya belum pernah mendapatkan pendidikan belajar membaca. Ya, karena mereka tidak terbiasa dengan membaca tulis. Nah, kemudian dalam kamus Al-Ma'ani artinya orang tidak berpendidikan karena memang tidak pernah sekolah, tidak ada fakultas pada saat itu.
Dalam tafsir Al-Qurtubi jilid kedua halaman 11 tentang surah Al-Baqarah 78, kata ummi adalah orang yang tidak dapat membaca, yang merujuk kepada orang Yahudi. Nisbat orang yang ummi adalah orang yang seperti baru dilahirkan, yang belum belajar membaca dan menulis atau polos. Buta huruf itu dialami oleh orang-orang sebelum kita, karena fakultas itu pertama sekali ada universitas di dunia itu adalah yang dibangun oleh Fatimah Al-Fihri, ya, seorang wanita muslimah. Nah, belajar mengajar itu secara komprehensif memang sudah dilakukan oleh para filosof di Yunani. Tetapi kita tahu sejarah bahwa tidak semua manusia secara peradaban itu bisa membaca dan menulis, karena memang fakultas juga belum didirikan pada waktu itu. Aduh, hidung aku gatal, maaf ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Saya jelaskan dan Jadi sumbernya juga saya sudah menurut sebutkan. Kak Uni Rifa itu Nabi itu Umi apa bukan? Ya, Nabi kan tidak bisa membaca, kan Nabi yang bilang saya tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca ya. Oke. Yes. Di Al-Araf 158 kan memang Nabi disebut tidak bisa baca Umi. Tapi coba kakak buka di Al-Bayyinah 2. Di situ ditulis Nabi bisa membaca. Bacakan. Nggak ada, saya lagi membaca menggunakan di jalan. Bentar dulu. Lagi di jalan nih. Ya, Al-Bayyinah 2. Qara'a yaqra'u Qur'anan nih, saya kasih ini menarik ya, yang kalian kalau sebagai Anda kan Pak Pendeta nih, belajar itu secara mendalam menggunakan bahasa aslinya, karena kalian bakalan tersesat kalau kalian menggunakan terjemahan. Jangan kan kitab kalian saja revisi terjemahnya kan banyak, maka hati-hati dengan terjemahan, karena bahasa Indonesia ini bahasa Arab itu sekitar kau nih. Bang, saya ini lagi menjelaskan bukan kepada Anda saja loh. Saya kan juga publik. Di sini kan saya di publik. Tentu saya lanjut. Pertama saya merdeka. Ya, tunggu dulu, jangan diatur-atur. Saya ini wanita merdeka loh, Bang. Ini komal saya. Kenapa saya harus mengikuti kalian? Saya bebas menjawab menggunakan cara berpikir seperti apa untuk mengedukasi publik. Kecuali memang kita sudah atur jadwal H2H 2 arah, waktunya sekian. Saya buka santai, izinkan kalian naik. Kok kalian malah mengatur saya seperti yang kalian punya? Begitu ya. Enggak bener. Lah, kalau Anda tidak sabar kenapa ke sini? Jawab. Ini tempat orang bersabar loh. Di sini tempat. Jawablah, Kak. Saya bukan babu Anda loh. Aduh. Saya bukan babu kok. Kok pendeta kurang ajar sih, Pak Pendeta? Anda itu harus hargai saya loh. Ini rumah saya. Silakan. Nah, Al-Bayyinah ayat berapa? 2. Pak Pendeta kok akhlaknya begini? Aneh Pak Pendeta ini. Contohkanlah yang baik pada jemaat Anda. Ya, surah Al-Bayyinah. Mari kita baca teman-teman. Kita wal musyrikin ayat kedua. Rasulan minallah yatlu suhufan mutahharah. Lah, apa di sini? Di situ Apa yang mau dituliskan bahwa Nabi itu bisa baca. Loh, suhuf itu memangnya Pak, Bapak nih kadang-kadang ya. Pak, suhuf itu siapa yang bilang suhuf itu adalah lembaran tertulis saja? Bahkan yang tertulis di Lauhul Mahfuz yang tidak. Tadi kau bilang. Iya, coba arti suhuf apa? Kamu tadi bilang tuh bisa baca. Itu tadi baca lembaran-lembaran. Saya juga membaca. Saya membaca suhuf. Baca lembaran-lembaran. Ayat Al-Quran. Suhuf, lembaran itu bahasa Indonesia. Ya. Astagfirullah. Saya mau menjelaskan loh, pendeta. Ya, saya lagi jelasin. Suhuf itu bahasa Arab. Suhuf artinya adalah lembaran-lembaran. Makna luas suhuf itu bukan saja merujuk kepada catatan tertulis, karena yang tertulis di Lauhul Mahfuz juga disebut dengan suhuf. Maka apakah ketika Allah menuliskan kalamnya di Lauhul Mahfuz itu berupa kertas yang tertulis dengan tinta? Tidak. Maka itu adalah kalam Allah. Contoh, saya membacakan kepada Anda suhuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba saya tanya, lembaran apa yang saya baca barusan? Tapi itu bisa dikatakan suhuf karena itu ngomong. Dul. Loh. Hantu. Baca itu ada yang tertulis. Kan pakai bahasa Indonesia kan? Kamus baca itu apa? Ini bodoh nih. Lu yang bodoh. Itu bahasa apa? Membaca bahasa apa? Iya, membaca bahasa apa? Kamu pakai bahasa Indonesia membaca. Dalam Al-Quran itu Rasulan minallah yatlu suhufan mutahharah.
Ini bahasa Arab. Ini kenapa kamu itu jemaatnya sering tersesat? Kenapa? Kalian memaksakan bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia. Membaca itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada bahasa qira'a yaqra'u Qur'anan, kiroah. Jadi kalau ada orang-orang kiroat, itu dia membaca, tidak melihat teks, tapi dia melafazkan. Nah, kamu orang Indonesia menggunakan kata baca dalam KBBI lalu dipaksakan kepada Al-Quran kami. Kalau kamu bilang saya bodoh, nggak apa-apa. Justru saya bangga dibilang bodoh sama pendeta yang kualitasnya seperti kamu. Ini pendeta loh. Sejak kapan suhuf itu artinya adalah lembaran tertulis? Kalian itu menggunakan bahasa Indonesia untuk dipaksakan kepada bahasa Arab. Di situ Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah. Ini kenapa kalian itu tersesat? Yatlu suhuf. Suhuf bukan berarti lembaran tertulis. Astagfirullahaladzim. Karena suhuf juga merujuk kepada catatan Allah di Lauhul Mahfuz. Ini pendeta kenapa sih? Nah, ini kenapa saya lebih baik berdiskusi dengan jemaat awam yang tidak punya ilmu ya. Karena mereka cenderung tidak menghujat. Si Christian Apologet ini salah satu pendeta penghujat Islam. Saya tidak bisa katakan dia pendeta karena pendeta dari kata pandita, pengajar. Dia tidak layak dikatakan pendeta. Kalau teman-teman ingin lihat, teman-teman yang di YouTube ya, perhatikan juga YouTube dia atau TikTok dia. Dia bukan seorang pengajar. Pandita itu artinya pengajar. Kalau dia lebih ke penyesat ya. Kenapa? Tujuan dia masuk ke rumah ke kumul-kumul Islam itu bukan mengedukasi, tetapi lebih ke menyerang akidah Islam. Kita sudah jelaskan bahwa kata qira'a yaqra'u Qur'anan, qiraah itu bukan hanya membaca, suhuf juga bukan berarti lembaran-lembaran. Gitu. Gini loh, pendeta koplak atau penyembah manusia, ya wajar sih. Tapi bodoh karena Injil Yesus. Kebodohan itu adalah hak milik kalian. Tapi ketika kamu tidak bisa bahasa Arab, lalu memaksakan bahasa Arab itu sesuai dengan bahasa Indonesia, salah. Contoh, kata kalimat dalam bahasa Indonesia artinya kumpulan kata. Tapi jangan dipaksa ketika kamu datang ke negeri Arab mengatakan, ini kalimat loh, kamu akan disalahkan orang Arab. Karena kalimat diambil oleh bahasa Indonesia lalu dimaknai dengan cara salah. Sementara kalimat artinya adalah kata. Nah, ini kenapa kami pernah bersandarkan kepada terjemahan dalam memaknai Al-Quran. Gitu ya. Gitu. Ya, wajar karena kan dia harus membenarkan imannya. Bahkan di dalam kitab Amsal, orang-orang yang orang-orang yang bodoh berperkara dengan orang bodoh, menurut kitab mereka ya, mereka kan banyak tertawa. Nah, itu yang dilakukan sama si Christian Apologet karena dia tertampar dengan jawaban saya bahwa saya mengarahkan bahwa ini bukan bahasa Indonesia. Gak ada baca di sini. Ya telu suhufan. Ya telu suhufan. Tidak ada membaca. Membaca itu bahasa Indonesia. Diterjemahkan kemudian membaca itu karena kita tidak bisa, seluruh bahasa Indonesia itu tidak mampu mengcover semua bahasa Arab. Gitu ya. Nah, mari kita bahas secara komprehensif tentang Rasulullah minallah yatlu suhufan. Oke, kita cakapkan di sini secara al-ma'ani. Karena orang Kristen terbiasa menggunakan apa teman-teman ya. Karena orang Kristen terbiasa menggunakan terjemahan bahasa Indonesia untuk memaknai kitab mereka. Mereka tidak terbiasa dengan bahasa asli, mereka tidak terbiasa dengan menggunakan kaidah bahasa asli. Itu kenapa banyak revisi terjemahan yang terjadi dalam Bible supaya mereka jadi perbedaan Islam dengan Kristen itu adalah kalau umat Islam itu bahasa Indonesia menyesuaikan dengan bahasa asli. Tapi kalau di Kristen justru Bible-nya itu menyesuaikan dengan bahasa yang kemudian, makanya banyak revisi. Ya, revisi-revisi itu artinya bahasa-bahasa kemudian menyesuaikan. Maksudnya makna di Bible itu bisa mengikuti bahasa-bahasa yang kemudian muncul bahasa. Makanya revisi terjemahan baru, terjemahan lama, AYT, Selaber, supaya makna Bible-nya sesuai dengan doktrin, maka mengikuti bahasa-bahasa yang kemudian. Ya, di situ saya akan terpancing rasanya kalau saya biarkan dia berlama-lama di komal saya. Saya hanya akan debat kusir dan kan tidak berhenti berbicara, dan dia mengalahkan saya sebagai seorang wanita.
tidak ada gunanya untuk ranah akademis dan tidak ada gunanya untuk ranah ilmu pengetahuan. Oke, saya akan coba untuk menjawab menggunakan literasi terkait tentang bagaimana kita harus memahami surah Al-Bayyinah ayat kedua bahwa Rasul yang membacakan suhuf-suhuf, maka kita harus menggunakan pendekatan bahasa dan juga penafsiran para ulama. Saya akan coba untuk jelaskan dari sisi tafsiran Imam Al-Qurtubi. Ini dia materi-materi yang harus saya perlihatkan kepada teman-teman. Tafsiran ini ada di dalam tafsiran Juz Amma dalam kitab Al-Qurtubi yang sudah diterjemahkan dan sudah ditaklik oleh Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman. Nah, dalam jilid ke-20 ini kita akan menemukan di halaman tafsiran surah Al-Bayyinah, yaitu di halaman 613 teman-teman. 613 dan juga 612. Kita lihat dulu di halaman 612-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yatlu suhufan mutahharah, yang artinya membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Kata yatlu berasal dari kata tala yatlu tilawatan. Tala yatlu tilawatan. Nah, teman-teman tahu sendiri ya, yang namanya tilawah itu tidak membaca lembaran tetapi melantunkan dan melafazkan. Artinya adalah membaca atau melantunkan. Sedangkan kata suhufan adalah bentuk jamak dari kata sahifah yang artinya adalah tempat untuk menyimpan tulisan. Adapun untuk kata mutahharah, Ibnu Abbas menafsirkan maksudnya adalah yang terhindar dari perkataan buruk, keraguan, kemunafikan dan kesesatan. Qatadah menafsirkan maknanya adalah tersucikan dari segala kebatilan atau kesalahan. Ada juga yang menafsirkan bahwa maknanya adalah tidak ada kebohongan, hal yang diragukan dan kekufuran. Nah, ini terkait tentang suhuf ya. Nah, kalau untuk bagaimana kemudian memahami yatlu tadi tilawah, melantunkan, kita sudah paham karena itu bahasa Arab, maka kita harus kembalikan maknanya ke bahasa Arab. Bagaimana dengan suhuf? Mari kita bahas di halaman selanjutnya 613. Lalu ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dari kalimat suhuf yang suci pada ayat ini adalah umul kitab yang berada di sisi Allah, yang mana dari umul kitab itulah tersalinnya kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Nabi. Makna ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz ya. Di sini ada dalam dalam Al-Quran di ayat lain bahwa maksudnya adalah Lauhul Mahfuz ini tersimpannya suhuf-suhuf, yaitu lembaran-lembaran suci, dan bukan berarti lembaran itu seperti yang kita lihat seperti materi saat sekarang ini ya. Nah, Al-Hasan menafsirkan bahwa maksudnya adalah suhuf yang suci yang berada di langit. Nah, dan kita lihat di bawah, maka jawabannya adalah bahwa kitab yang disebutkan pada ayat ini bermakna ahkam, ketetapan, peraturan atau hukum seperti yang disebutkan pada firman Allah. Allah telah menetapkan aku dan Rasulku pasti menang. Berartinya kitab ini juga menuju kepada ketetapan atau hukum, teman-teman. Nah, inilah kitab Al-Qurtubi yang mana kita telah diajarkan kemudian bagaimana memahami suhuf, melantunkan yatlu tala yatlu tilawah, kemudian bagaimana kita memahami arti tilawah apa, kemudian bagaimana kita memahami suhuf apa. Nah, mungkin semoga bermanfaat teman-teman. Itu adalah tafsir Al-Qurtubi yang saya bawa. Kita tidak perlu untuk memberi paham mereka karena mereka itu bukan untuk paham, tapi mereka hanya berpolemik. Tapi kita perlu menyampaikan apa yang benar dan perlu tidak menyembunyikan apa yang benar. Ini adalah literasi Islam yang kita sendiri berpatokan kepada mereka para ulama yang memahami menggunakan pendekatan linguistik dan juga menggunakan pendekatan bil makna dengan menggunakan tafsiran para ulama. Saya harap bermanfaat jawaban saya untuk teman-teman muslim ya, karena saya khususkan jawaban saya untuk teman muslim agar bisa menjawab tuduhan-tuduhan dari kaum kafir dan juga menambah wawasan kita bersama memahami ilmu tafsir Al-Quran yang ilmu Islam itu sangatlah luas. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.